warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan, kelancaran, dan berada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Perkenalkan, saya William Seno, SKM MSI, dosen pada program studi D3 Manajemen Transportasi Jalan, Politeknik Transportasi Daerah Indonesia STPI. Saat ini saya sedang mengikuti proses sertifikasi dosen tahun 2026. Video ini merupakan bagian dari pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT, khususnya pada bidang pengajaran. Melalui video ini, saya akan menyampaikan sekaligus menunjukkan proses pembelajaran yang saya laksanakan pada mata kuliah Sistem Informasi Manajemen Transportasi Jalan, mulai dari perencanaan pembelajaran, pelaksanaan interaksi bersama mahasiswa, hingga proses asesmen sebagai bagian dari evaluasi pencapaian pembelajaran. Mata kuliah Sistem Informasi Manajemen Transportasi Jalan memiliki bobot 2 SKS. Mata kuliah ini dirancang untuk membekali mahasiswa dengan pemahaman mengenai prinsip Sistem Informasi Manajemen dan penerapannya dalam konteks transportasi jalan, termasuk pengelolaan data berbasis database dan data spasial, serta penggunaan perangkat lunak JIS untuk membangun, mengolah, dan menyajikan informasi spasial transportasi jalan. Pembelajaran dirancang mengacu pada capaian pembelajaran lulusan atau CPL program studi yang telah dituangkan dalam rencana pembelajaran semester. Yang pertama, mahasiswa mampu menguasai konsep teoritis manajemen transportasi, khususnya pada bidang perencanaan dan arus lalu lintas angkutan jalan secara mendalam. Berikutnya, mahasiswa mampu menguasai pengetahuan faktual tentang teknologi mutakhir di bidang sistem transportasi jalan. Berikutnya, mahasiswa mampu menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas dan menganalisis data dengan beragam metode yang sesuai, baik yang belum maupun yang sudah baku. Dan terakhir, mahasiswa mampu menyusun laporan hasil dan proses kerja secara akurat dan sahih, serta mengkomunikasikannya secara efektif kepada pihak yang membutuhkan. Capaian-capaian tersebut kemudian diturunkan ke dalam capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK, yakni mahasiswa mampu memahami prinsip sistem informasi manajemen dan menerapkannya dalam konteks transportasi jalan, memahami pengolahan data berbasis database dan data spasial, serta mampu menggunakan perangkat lunak JIS untuk membangun, mengolah, dan menyajikan informasi spasial transportasi jalan. Pembelajaran pada mata kuliah ini tidak hanya diarahkan pada penguasaan aspek kognitif, tetapi juga pengembangan keterampilan praktis. Mahasiswa diarahkan untuk mampu menerapkan sistem koordinat, melakukan digitasi objek spasial dalam bentuk titik, garis, dan poligon, mengelola data atribut, serta menyajikan informasi transportasi melalui simbologi dan labeling. Selain itu, proses pembelajaran juga mendorong mahasiswa untuk memiliki sikap disiplin, teliti, bertanggung jawab, mampu bekerja secara mandiri maupun dalam berkelompok, serta menjaga integritas akademik dalam pengelolaan data dan hasil pekerjaan. Pada video ini, proses pembelajaran yang akan ditampilkan merupakan pertemuan kedua dengan materi pengertian, hierarki, dan karakteristik sistem. Materi ini merupakan fondasi penting sebelum mahasiswa mempelajari sistem informasi secara lebih lanjut. Hal ini karena pemahaman terhadap suatu sistem, komponen penyusunnya, hubungan antar komponen, serta mekanisme input, proses, dan output menjadi dasar untuk memahami bagaimana suatu sistem informasi bekerja dalam mendukung penyelenggaraan transportasi jalan. Dalam pelaksanaannya, saya menggunakan kombinasi metode ceramah, tanya jawab, dan studi kasus. Pembelajaran tidak terhenti pada penyampaian konsep, tetapi diarahkan agar mahasiswa aktif mengidentifikasi dan menganalisis penerapan sistem dalam konteks transportasi jalan. Sebagai bagian dari proses asesmen, mahasiswa akan diberikan studi kasus sistem parkir di kawasan perkantoran yang dikerjakan secara berkelompok. Melalui aktivitas ini, saya tidak hanya mengukur konsep kemampuan mahasiswa dalam mengingat dan menjelaskan konsep, tetapi juga kemampuan mereka dalam menerapkan konsep sistem untuk menganalisis permasalahan nyata di bidang transportasi jalan, sekaligus membangun kemampuan berdiskusi, berkolaborasi, dan menyampaikan hasil analisis secara sistematis. Pada video berikut pula akan ditampilkan proses pembelajaran Sistem Informasi Manajemen Transportasi Jalan pada pertemuan kedua, termasuk bagaimana mahasiswa memahami konsep berinteraksi dalam pembelajaran serta menerapkannya melalui analisis kasus di bidang transportasi jalan. Berikut adalah cuplikan proses pembelajarannya. Mari kita simak bersama.
Siap, gerak. Lapor ada jenam jumlah 29 Pak, siap mengikuti perkuliahan dan menerima materi. Silakan. Untuk mengawali perkuliahan, doa mulai. Doa selesai. Istirahat di tempat, gerak. Selamat siang. Siap, siap, siap. Luar biasa. Tetap semangat. Estri. Hebat. Alexander lah kedengaran suaranya. Ulang. Selamat siang. Siap, siap, siap. Luar biasa. Tetap semangat. Estri. Hebat. Suaranya nyempreng sekali. Oke deh. Pada hari ini kita akan masuk pada pertemuan kedua. Pada pertemuan kedua ini kita akan sama-sama belajar tentang pengertian hierarki serta karakteristik dari sistem. Ini adalah capaian pembelajaran yang akan kita capai sama-sama. Pertama, capaian pembelajaran. Kalian mampu menjelaskan pengertian hierarki dan karakteristik dari sistem serta menerapkannya pada contoh nyata dalam jalan beroperasi jalan. Metode pembelajaran yang kita lakukan adalah ceramah, tanya jawab, dan studi kasus. Lalu teknik penilaiannya adalah tugas kelompok. Yang menjadi indikator pembelajaran atau pencapaian yang pertama, kalian hendaknya mampu menjelaskan pengertian dari sistem. Lalu yang kedua adalah kalian mampu membedakan apa yang sistem, subsistem, dan supersistem. Itu merupakan hierarki sistem. Dan yang terakhir, diharapkan kalian mampu menjelaskan apa saja yang menjadi karakteristik dari sistem. Peta materi pada pertemuan kali ini, pertama kita akan belajar mengenai sistem, lalu elemen sistem, hierarki, karakteristik, dan input, proses, output atau input. Sistem, apa itu sistem? Sistem itu adalah kumpulan elemen yang saling berhubungan dan bekerja sama untuk mencapai sebuah tujuan tertentu. Sistem itu sendiri memiliki dua pendekatan, yaitu pendekatan prosedur dan pendekatan komponen. Dalam hal pendekatan prosedur, berarti sistem itu adalah kumpulan prosedur yang saling berkaitan antara satu sama lain. Sedangkan sebagai pendekatan komponen, sistem dipandang sebagai sebuah kumpulan komponen yang saling berinteraksi. Apa contoh penggunaan sistem dalam kehidupan nyata? Sistem angkutan umum perkotaan. Saya yakin di sini semua pasti udah pernah nyobain sistem transportasi umum di Jakarta kan? Apa aja sistem transportasinya? Bus. Terus? Kereta. MRT. Bahkan ada apa transportasi umum, Transjakarta. Lalu ada juga transportasi perkotaan, contohnya kayak Gokar, Gojek, Grab. Nah itu adalah bagian daripada sistem angkutan umum perkotaan. Pertama, yang menjadi bagian daripada sistem transportasi, satu kendaraannya, ya, kendaraannya. Lalu yang kedua adalah orang yang mengemudikannya atau pengemudi. Lalu yang ketiga adalah tempat di mana kendaraan itu kumpul, tempat dia tarik penumpang, tempat dia mengantarkan penumpang, itu biasanya ada di terminal.
Lalu yang terakhir adalah rute dan penumpang. Sistem ini saling berkaitan satu sama lain. Nggak ada kendaraan yang ada hanya pengemudi, terminal sama rute penumpang yang percuma nggak jalan. Angkutan perkotaannya nggak jalan. Kendaraannya ada, terminalnya ada, rute penumpangnya ada. Ya nggak jalan, sebenarnya bisa juga jalan. Penumpangnya disuruh bawa mobil, tapi nggak mungkin ya. Lalu kendaraan, pengemudi, terminal ada, tetapi rute dan penumpangnya nggak ada, ya nggak bisa jalan juga. Ya, jadi sistem itu adalah kumpulan elemen yang saling berhubungan dan saling bekerja sama untuk mencapai sebuah tujuan tertentu. Ada 8 elemen dalam sistem. Yang pertama, sistem itu butuh yang namanya komponen. Komponen itu adalah bagian-bagian penyusun sistem yang saling berinteraksi. Lalu batasan. Sistem itu ada batasan, jadi nggak bisa sistem itu mencakup semuanya, harus ada batasan bagaimana sistem itu bekerja. Yang ketiga adalah lingkungan luar. Lingkungan luar adalah segala sesuatu di luar batas sistem yang mempengaruhinya. Biasanya kita bicara tentang eksternal dari sistem berjalan. Lalu penghubung, media penghubung antar sistem. Ada juga masukan, input, keluaran, output, pengolah atau proses, dan yang terakhir sistem itu butuh sasaran atau tujuan. Sampai di sini, ini mau bertanya, coba ada yang bisa jawab. Saya mau ulang sedikit aja. Apa itu sistem? Sistem apa sistem? Sistem adalah kumpulan beberapa elemen yang saling berhubungan dan bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Lanjut ya. Nah sekarang apa saja contoh daripada elemen sistem ini? Pertama, kalau dalam hal transportasi perkotaan, apa saja elemen sistemnya pada terminal bus? Satu, komponen. Komponennya itu terdiri dari tiket, area parkir, jalur keberangkatan, ruang tunggu, dan petugas. Inilah yang menyusun sebuah sistem terminal bus. Lalu terminal bus juga punya batasan. Batasannya apa? Contohnya pagar atau batas fisik yang memisahkan antara area terminal dan area luar. Yang ketiga, lingkungan luar, lingkungan eksternal, tetapi dia dibutuhkan dalam menjalankan sebuah sistem terminal bus. Pertama contohnya jalan raya, lalu kebijakan dari pemerintah daerah setempat, kondisi cuaca dan pengguna jalan. Jalan raya, kebijakan pemerintah, kondisi cuaca dan pengguna jalan ini memang di luar daripada kendali terminal bus, tetapi ini sangat mempengaruhi lancar atau tidaknya transportasi pada terminal bus. Berikutnya adalah penghubung. Penghubung adalah sistem informasi, jadwal, kapan pengumuman, radio komunikasi petugas. Informasi jadwal ini inilah yang menghubungkan antara jadwal keberangkatan dan penumpang, termasuk rutenya juga, trayeknya juga. Lalu kapan pengumuman juga bisa digunakan untuk informasi. Dan yang terakhir adalah radio komunikasi petugas. Misalnya kalau kendaraan mau berangkat tuh dia masih tahu ke manajernya atau supervisor bahwa kendaraan mau berangkat. Itu menghubungkan antara bagian yang ada di sistem dan bagian yang ada di lapangan. Masukan input, penumpang datang, kendaraan masuk, jadwal tiket, ada yang lain, itu semua masuknya di input. Output, penumpang terangkut, kendaraan berangkat, laporan operasional, itu adalah bagian dari keluaran. Lalu yang ketujuh, pengolah atau proses.
Tentunya pemeriksaan tiket, pengaturan jalur, penjadwalan keberangkatan dan pelayanan. Terakhir adalah sasaran dan tujuan. Contohnya tujuan kenapa adanya sistem pada terminal bus adalah supaya kita bisa melayani penumpang dengan aman, tertib dan tepat waktu. Ya, jadi ini semua tujuannya apa? Ya ini melayani penumpang. Ya, tujuannya melayani penumpang. Next, hierarki pada sistem. Dalam sistem sistem itu terdiri dari 3 tingkatan. Tingkatan ini adalah supersistem, sistem, dan subsistem. Ya, jadi ada supersistem yang paling atas, di bawahnya ada sistem, dan paling bawah adalah subsistem. Setiap bagian itu bisa menjadi sistem atau supersistem atau subsistem, tergantung bagaimana cara kita memandangnya. Kalau di dalam, saya kasih contoh yang gampang, sistem pencernaan. Coba sistem pencernaan. Sistem pencernaan itu adalah supersistemnya. Ya, lalu di dalam sistem pencernaan juga ada sistem-sistem yang lain. Contohnya yang menghasilkan asam lambung itu namanya sistem sekresi. Ya, jadi dia ada sistem pencernaan, ada sistem sekresi, dan di bawah sistem sekresi adalah subsistem, yaitu lambung, dinding lambung, dan lain-lain. Itu contohnya. Saya yakin kalian waktu SMA sudah belajar. Ya, supersistem itu merupakan sistem yang paling besar yang mencakup dari berbagai sistem. Sistem menjadi fokus utama dalam pengamatan dan analisis. Subsistem adalah bagian daripada sistem dan memiliki tujuan yang lebih spesifik untuk mendukung sistem yang ada di atasnya. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Coba ada yang mau bertanya? Kalau nggak ada saya nanya. Baru beberapa menit yang lalu saya sampaikan, hierarki sistem terdiri dari hierarki sistem terdiri dari yang pertama supersistem, yang kedua sistem, dan yang ketiga subsistem. Oke, berarti yang paling tinggi namanya Supersistem. Terus yang di bawah supersistem dan di bawah sistem. Nih, contoh hierarki sistem dalam dunia nyata, khususnya dalam dunia transportasi nasional. Ya, jadi supersistem yang paling tinggi nih itu adalah sistem transportasi nasional. Ya, sistem transportasi nasional. Lalu sistem transportasi nasional dia punya sistem, yaitu sistem transportasi jalan. Tetapi dalam kasus ini, sistem transportasi jalan itu juga bisa menjadi sebuah supersistem, yang mana dia memiliki sistem di bawahnya, yaitu sistem angkutan umum perkotaan. Ya, jadi ini bisa menjadi sistem, ini bisa menjadi supersistem, walaupun di sini sudah ada supersistem. Lalu untuk subsistemnya terdiri dari contohnya terminal dan halte. Ini yang tadi ya, karakteristik daripada sistem: komponen, boundary, environment, interface, input, proses, output, dan objektif. Oke, kita masuk sekarang tentang input, proses, dan output. Mungkin dulu waktu tingkat 1 kalian sudah pernah belajar ya tentang apa itu input, proses, output. Jadi untuk sebuah sistem itu dapat berjalan, harus ada yang namanya input, proses, dan output.
Biasanya kalau kita bicara masalah input itu kita bicara masalah data. Data diproses lalu outputnya menjadi informasi. Jadi itu proses output. Next. Ada yang mau bertanya? CH, silahkan CH. Bapak izin bertanya, Pak, mengenai model input, proses, dan output itu bagaimana ya, Pak? Nah, ini CH mau tanya apa? Contohnya dalam kita tadi interpretasi lah ya. Siapa? Gampang ya. Berarti kita flashback sedikit tentang tadi transportasi kotaan atau kita garis besar bus saja. Nah, contoh input dalam transportasi bus adalah pada saat data-data penumpang itu dimasukkan. Ya, pada saat data penumpang dimasukkan menjadi sebuah data, itulah yang nanti akan diproses oleh perusahaan busnya. Ya, jadi input itu adalah data-data dimasukin semua, siapa yang mau berangkat, terus mungkin armada yang digunakan apa, pengemudinya siapa, bisa juga status kendaraannya, jadi kendaraannya layak pakai atau tidak. Itu adalah input dimasukin ke dalam sistem informasi. Lalu prosesnya adalah mengantarkan penumpang itu ke tempat tujuannya. Dan yang terakhir adalah output. Output apa? Penumpang sampai pada tujuan. Ya. Jadi harus ada input, harus ada proses, dan harus ada output. Rangkuman. Ini dari beberapa menit tadi saya sampaikan, ini adalah rangkumannya. Pertama, sistem. Itu sistem adalah kumpulan elemen yang saling berhubungan. Terus elemennya ada komponen, batasan, lingkungan, penghubung, proses, dan sasaran tujuan. Hierarki ada super sistem, subsistem, super sistem, dan subsistem. Karakteristiknya komponen, boundary, environment, interface, input, proses, output, objektif, goal, dan model IPO atau input, proses, output. Ya, kenapa harus ada sistem input, proses, output ini? Supaya bisa menjadi sebuah umpan tadi atau feedback untuk pengembangan atau perbaikan yang berlanjutan. Terakhir, nih tugas kelompok. Nanti saya minta ketua kelas atau sekten untuk membagi satu kelas ini menjadi beberapa kelompok ya. Satu kelompok itu terdiri dari 3 orang, 3 atau 4. Ya 3 orang lah. Kalau seandainya nanti memang kita kan 29 berarti ada 29 berarti ada 7 orang yang 7 kelompok yang 3 orang, terus ada 2 kelompok yang isinya 4 orang. Tugas ini dikumpulkan dalam satu Google Drive. Ya, dikumpulkan dalam satu Google Drive, dikumpulkan maksimal minggu pukul 23.59. Jadi di dalam Google Drive ada 9 buah paparan. Ya, paparan inilah yang nanti akan kalian presentasikan minggu depan pada pertemuan kita yang ketiga. Apa saja tugasnya? Pertama, coba tentukan apa saja yang menjadi elemen sistem dari sebuah sistem parkir. Jadi ada sistem parkir di sebuah kawasan bebas, kawasan pertokoan, perkantoran. Terus kalian jelaskan apa saja elemen-elemen sistemnya dalam sistem parkir tersebut. Lalu setelah kalian buat elemen-elemennya,
silakan dibuat hierarki sistemnya. Apa yang menjadi super sistemnya, apa yang menjadi sistemnya, dan apa yang menjadi sub sistemnya. Terakhir, setelah itu kalian jelaskan bagaimana proses inputnya, bagaimana inputnya, bagaimana prosesnya, dan bagaimana outputnya. Oke, paham? Satu kelompok berapa orang? 3, 4 orang. 4 orang ya. Kumpul sebelum jam 12. Berarti minggu, berarti sebelum hari Senin pukul 24.00. Ya. Baik, sekian pertemuan kita pada hari ini. Ini ada beberapa referensi yang saya gunakan. Kalau seandainya kalian mau membaca atau memahami lebih dalam, bisa kalian baca bukunya. Ini kemarin nggak salah tersedia kok di online. Kalian bisa search sendiri bukunya. Ini tersedia e-booknya. Ya. Oke, terima kasih semuanya. Ketua kelas mana? Ayo silakan. Siap, gerak. Beliau adalah berdasarkan Pak Pro selesai. Silakan. Untuk mengakhiri perkuliahan, sudah mulai. Doa selesai. Istirahat di tempat, gerak. Terima kasih. Selamat sore. Demikian video saya pada hari ini dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om Namo Buddhaya. Salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua.